Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Juli 2022 dengan judul Allah mendengar doa orang yang kecewa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku, ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Mari kita ikuti penjelasannya. Janganlah kecewa, karena tampaknya hati Anda keras. Setiap perintangan, setiap musuh dari dalam, hanya menambah perlunya Kristus bagi jiwa. Ia datang untuk mengambil hati batu dan menggantikan dengan hati daging. Pandanglah Dia untuk memperoleh kasih karunia khusus untuk menaklukkan kesalahan-kesalahan Anda yang aneh itu. Mintalah bantuan dari Juru Selamat untuk mengorbankan setiap berhala dan menjauhkan setiap dosa kesayangan. Biarlah mata iman melihat Yesus berdiri di hadapan takhta Bapa, menunjukkan bekas luka di tangannya, memohon demi keselamatan Anda. Percayalah bahwa kekuatan datang dari Juru Selamat Anda. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 134 dan 135. Penolakan pertama akan bujukan Roh Suci akan membuka jalan penolakan kedua. Dengan demikian hati dikeraskan, dan hati nurani pun lenyap. Sebaliknya setiap perlawanan terhadap cobaan akan memudahkan perlawanan berikutnya. Setiap Anda menyangkal diri, Anda memudahkan penyangkalan berikutnya. Setiap meraih kemenangan akan mempersiapkan jalan kemenangan gemilang. Setiap melawan cobaan, setiap menyangkal diri, setiap menaklukkan dosa adalah menabur benih untuk hidup kekal. Setiap tindakan mengasihi orang akan menghasilkan kekuatan rohani yang baru. Dengan tangan terulur, ia menunggu menyambut anak yang hilang. Pergilah kepadanya dan nyatakanlah kepadanya tentang kegagalan dan kesalahan Anda. Mintalah kepadanya kekuatan untuk ikhtiar yang segar. Ia tidak pernah mengecewakan dan melecehkan keyakinan Anda. Pencobaan akan menerpa Anda. Dengan demikian Tuhan menghaluskan kekasaran dari perilaku Anda. Janganlah bersungut. Anda akan mempersukar cobaan jika Anda mengeluh atau tidak puas. Hormatilah Allah dengan penyerahan sukacita. Sabarlah menanggung tekanan. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 116 dan 117. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus kebenaran firman-Mu di pagi hari ini menolong kami untuk tetap setia berdoa di dalam situasi apapun juga. Dan memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Janganlah kecewa karena tampaknya hati Anda keras. Setiap perintangan, setiap musuh dari dalam hanya menambah perlunya Kristus bagi jiwa. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, Tuhan berkati semua para tukang dan juga material yang dipergunakan agar mereka dapat melakukan dan mengerjakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka, karena kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, dan berikan sukacita bagi mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga mengutamakan Tuhan setiap saat. Kami juga berdoa khusus untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan curahkan kepadanya. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.